Novel Baswedan merupakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berprestasi. Prestasi Novel Baswedan sampai dengan tahun 2020 antara lain: pertama, membongkar kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang pada tahun 2011. Kedua, menguak salah satu kasus korupsi terbesar di tanah air, yakni simulator SIM pada tahun 2012. Ketiga, mengungkap kasus suap Hakim MK Akil Muchtar pada tahun 2013. Keempat, pengungkapan kasus korupsi EKTP tahun 2010. Dan yang terakhir, kelima, menyingkap tabir korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo pada tahun 2020. Pelajaran yang didapat dari nilai-nilai perjuangan Novel Baswedan. Pertama, sosok pekerja keras dalam memulai karirnya. Saat ini Novel menjabat sebagai Kepala Satgas Penyidikan di KPK, sementara di kepolisian jabatan tertinggi yang ia emban yakni Kasat Reskrim di Polres Bengkulu. Sebagai penyidik senior di lembaga anti rasuah, tentu sudah banyak kasus korupsi yang berhasil ia tangkap, tetapi itu semua ia lakukan dengan kerja keras. Kedua, bekerja tanpa pamrih. Seperti yang kita tahu, Novel sudah mengungkap banyak kejahatan korupsi di negeri ini. Tetapi untuk melakukan hal tersebut, ia mengaku tak butuh ucapan terima kasih. Ia menekankan kepada pimpinan KPK agar setiap pegawainya diberikan perlindungan dari orang-orang yang berusaha mengintimidasi mereka. Sebab meneror pegawai KPK bertujuan untuk melemahkan mereka agar takut melawan koruptor. Ketiga, ikhlas dalam menghadapi masalah. Novel mengaku selalu ikhlas dalam menjalani tugasnya, walaupun ia pernah menerima berbagai ancaman, tetapi baginya itu dianggap sebuah investasi. Baginya, penyerangan yang menimpanya adalah sebuah investasi yang akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Adil. Keempat, tidak takut terhadap ancaman para koruptor. Sesungguhnya bukan kali ini saja Novel mendapat teror. Ia mengaku pernah ditabrak dari belakang oleh mobil sehingga terjatuh dari motornya. Peristiwa itu terjadi ketika ia hendak berangkat menuju kantor. Terakhir, pada April 2017, Novel disiram air keras usai menunaikan ibadah salat subuh di masjid dekat rumahnya. Walaupun rentetan teror sudah ia alami, tapi Novel tidak pernah ciut menghadapi ancaman para koruptor. Kelima, tidak kompromi terhadap perbuatan korupsi sekecil apapun. Yang orang sering kali keliru artikan korupsi itu hanya terbatas pada mencuri uang saja. Padahal menyuap, menyalahgunakan kewenangan atau posisi dalam jabatan di pekerjaan agar bisa menguntungkan orang lain atau diri sendiri itu juga bisa disebut korupsi. Novel mengajak generasi muda agar tidak berkompromi terhadap segala jenis perbuatan korupsi. Bahkan ia mendorong agar generasi muda untuk ikut mengkritisi atau mengambil peran dalam perjuangan memberantas korupsi. Jadi untuk generasi milenial, say no to corruption ya.